Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara-saudaraku, petani, nelayan, buruh seluruh Indonesia, bagaimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah, mudah-mudahan Anda dalam lindungan Allah SWT. Saudaraku, beberapa hari ini saya itu melihat gencarnya Pak Mentan itu mensosialisasikan apa yang disampaikan Pak Prabowo, bahwa kalau bisa swasembada pangan itu diajukan menjadi 2027. Saya sangat setuju sekali, saudaraku, sangat setuju sekali. Dengan adanya swasembada pangan, kita tidak perlu lagi menjadi negara importir beras. Cuman saudaraku begini, untuk swasembada pangan kan tidak segampang yang kita lihat atau kita baca, atau tidak segampang di atas kertas. Kita perlu bekerja keras, kita perlu mensupport, kita perlu bekerja sama dari lini ke bawah, dari lini terbawah sampai lini teratas. Oke saudaraku, sebetulnya dari beberapa yang saya lihat dan saya pelajari secara mata kecil saya saja, Pak, saya tidak punya kemampuan untuk melihat secara besar. Itu begini, Pak, sebetulnya pemerintah itu sudah cukup banyak untuk menyampaikan atau mensupport petani itu supaya menjadi petani yang hebat, petani yang milenial. Karena apa? Semuanya sudah cukup, Pak. Dari pupuk disuplai, dari L-Sintan disuplai, bibit disuplai, PPL, BPP hebat-hebat. Tapi tidak bisa cuma sebatas itu, Pak, yang harus dikerjakan. Saya beberapa kali tanya di beberapa provinsi, kebetulan mereka itu teman saya sempat mengatakan dan bertanya, di tempat kamu itu ada nggak ini pengering atau hair dryer yang bagus, atau yang mungkin bisa mengeringkan antara 30-40 ton dalam 1 jam? Belum ada katanya. Atau penggilingan yang bagus, belum ada. Nah itu, Pak, maksud saya kenapa saya itu mencuplik pengering gabah sama penggiling gabah yang modern. Karena salah satu pendukung untuk kita menjadi negara yang kuat dalam ekonomi, dalam hal ini adalah beras, pertanian, itu adalah salah satunya itu, Pak. Itu tidak bisa dipungkiri karena semua hasil pertanian memang harus kita tampung, harus kita beli. Tidak bisa seperti sekarang, Pak. Pemerintah sudah mengeluarkan segitu banyak biaya, mungkin ratusan triliun, tapi yang menikmati hasilnya adalah tengkulak. Ada hebatnya lagi, Pak, tengkulak itu. Setelah mereka itu mendapatkan untung dengan mendapatkan bahan padi untuk digiling menjadi beras, dijual ke pemerintah, pemerintah masih harus memberikan keuntungan kembali kepada mereka, Pak. Bagaimana? Apa nggak hebat mereka, Pak? Mereka tidak mengeluarkan bibit, tidak mengeluarkan pupuk subsidi, tidak mengeluarkan L-Sintan, tidak membayar PPL, tapi mereka mendapatkan barang, dijual lagi ke pemerintah dengan mengambil keuntungan yang sudah disepakati. Oke, Pak Mentan, mungkin itu sekedar informasi dari saya atau pendapat dari saya. Saya memang mengkritik, Pak, Indonesia memang kurang bagus untuk eksekusi hasil pertaniannya, tapi saya juga memberikan apresiasi dan memberikan satu langkah atau satu contoh bahwa memang Indonesia itu perlu pengering yang bagus, perlu penggilingan yang bagus, perlu pembelian ke petani hasil pertanian yang bagus, sehingga Indonesia tahun 2027 betul-betul menjadi negara yang punya kemampuan atau menjadi negara yang swasembada pangan. Assalamualaikum, Pak Mentan. Mudah-mudahan menjadi tanggapan. Selamat pagi.